Wa fil hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam hadis Rasulullah bersabda, man kana yu'min, siapa orang yang dia sempurna imannya billah, terhadap Allah, wal yaumil akhir, dan terhadap hari kiamat, falyaqul khairan, maka hendaknya dia berucap yang baik, zikir, baca Al-Quran, istighfar, au liyasmut, atau dia diam. Artinya taglilul kalam. Orang kalau sudah semakin mantap imannya, dia semakin sedikit bicaranya. Yang banyak komentar itu lepas, itu enggak kontrol bicaranya, itu imannya yang kurang. Koreksi dalam bicara itu sangat penting. Kadang-kadang dengan satu kalimat orang jadi kafir. Kadang-kadang dengan satu kalimat orang menjadi masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah tidak berbicara kecuali yang baik karena ingin mendapatkan ridha dan pahala dari Allah. Orang beriman dengan hari kiamat tidak berbicara kecuali yang baik karena ingin di hari kiamat selamat dari neraka Allah dan masuk surga Allah. Orang yang enggak beriman kepada Allah asal ngomong, padahal setiap satu kalimat yang diomongkan harus dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang diucapkan manusia kecuali dicatat oleh raqib atid. Orang enggak percaya dengan hari akhirat asal ngomong, dia enggak berpikir bahwa di dunia, di akhirat nanti kalimat-kalimat itu akan bisa menjadi sabab dia masuk neraka nantinya. Karena itu jangan berbicara kecuali fi mardhatillah, dalam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kullul muslim al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenarnya, man salimal muslimun, yaitu orang yang selamat orang-orang Islam yang lainnya, min lisanih, daripada gangguan lisannya, wa yadih, dan tangannya. Yang dimaksud gangguan lisannya yaitu ucapannya. Yang dimaksud gangguan tangannya yaitu perbuatannya. Artinya orang Islam itu menjadikan orang Islam yang lainnya aman, enggak sampai terganggu dan resah karena ucapan dan juga karena perbuatannya. Kalau merugikan, maka dia tadi itu tidak menjadi orang Islam yang sebenarnya. Orang Islam tidak pernah merugikan yang lainnya. Mencari keuntungan itu diperbolehkan, mencari keuntungan itu diperbolehkan, tetapi merugikan yang lainnya itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang mengakali dengan dari lewat takaran atau timbangan. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang-orang yang menimbang. Kalau dia tadi itu membeli, wah, timbangannya minta dipenuhi. Kalau dia tadi itu menjual, timbangannya dikurangi. Itu bukan satu keuntungan, tapi itu satu celaka yang nantinya akan menjadi sebab dia masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para salaf itu kalau sudah nimbang udah persis ditambahi kalau jual. Kalau
kurma misalnya ditambahi 2 atau 3 atau tambahi 1 begitu. Nah, udah persis itu orang jual. Kalau dia beli timbang persis dikurangi. Dikurangi. Mereka menyatakan la asyari alwaila bihabbah. Saya tidak pingin masuk neraka wel hanya karena 1 biji. 1 biji akan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqal dzarrah. Jangan 1 biji, 1 debu daripada kebaikan. Man ya'mal mithqal dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqal dzarratin syarran yarah. 1 biji daripada debu kebaikan akan disaksikan pahalanya, 1 biji daripada debu kejelekan juga akan disaksikan dosanya. Jadi hisab itu bukan dihisab yang banyak, bukan mobil, bukan jutaan, walaupun 1 ripis itu akan dihisab. Walaupun sekecil apapun akan dihisab di hadapan Allah, walaupun sedarrah pun akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullul muslim 'alal muslim, setiap muslim terhadap orang muslim yang lainnya, haramun damuh wa irduh wa maluh, haram darahnya, haram harga dirinya diganggu, dan haram juga hartanya untuk diambil. Orang muslim itu harus terjamin aman, tidak boleh darahnya diganggu, artinya tidak boleh disakiti. Tidak boleh perasaannya diganggu, nggak boleh disinggung, nggak boleh dicaci, nggak boleh dia tadi itu menghardik, harus bersikap gimana caranya baik, orang tadi itu senang hati. Wa maluh, haram juga hartanya sekecil apapun. Jadi jangan dianggap khair insyaallah, masa segini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalau nyiksa ente? Enggak pantas Allah nyiksa gitu. Siapa kamu dan siapa Rabbul Alamin? Seakan-akan kamu adalah orang yang hebat di hadapan Allah, kemudian kamu tidak layak untuk disiksa oleh Allah. Siapa yang meyakini demikian? La. Karena itu ta'azzuz untuk nafas, merasa dirinya hebat, luar biasa, itu adalah orang yang dalil di hadapan Allah. Itu adalah orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah tadallul, orang tadi itu merasa hina di hadapan Allah, maka itulah orang yang aziz indallah, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda juga, ayuhan nas, manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa wallahi, demi Allah, la yadlimu mu'minun mu'minan, tidaklah mendolimi orang Islam, orang mukmin terhadap orang mukmin yang lainnya, illa intagamallahu minhu yaumal qiyamah, kecuali Allah akan menyiksa dia dari dia, mengadili dari dia nanti di hari kiamat. Hati-hati. Apapun bentuk kedzaliman terhadap orang mukmin, pasti nanti di hari kiamat Allah akan menghakimi, Allah akan menyiksa, dan Allah akan membalas. Kita jangan menjadi orang yang lepas kontrol di atas dunia ini. Kita harus paham bahwa semua yang kita lakukan itu adalah dalam kontrol Allah, bahkan para malaikat Allah, bahkan para orang-orang Islam yang lainnya, orang mukmin yang lainnya. Disinilah orang Islam tadi itu tidak mau berkata kecuali yang nanti di hari kiamat akan membuat dia bahagia dan beruntung. Tidak mau melakukan perbuatan kecuali yang sekiranya nanti di hari kiamat akan menjadi sebab dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu orang yang beriman, ya. Karena itu kalau kita lihat
bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kemudian wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarlah kamu wahai Muhammad untuk kamu tadi itu duduk bersama, hadir bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya pagi dan sore hari. Orang-orang yang zikir, orang-orang yang beribadah, inti sabar bergabung sama mereka. Memang perlu sabar. Wala tadu ainaka anhum. Jangan kamu tadi itu berpaling pandangan kamu daripada mereka. Jadikan fokus tujuan utama kamu untuk bergabung bersama mereka. Jangan kamu berpaling dari pandangan kamu kepada mereka, turidu zinatal hayatid dunya, kamu menghendaki kesenangan dunia, sehingga kamu tadi tidak bisa bergabung bersama mereka. Apalagi bergabung kepada orang-orang yang Allah lupakan hatinya darinya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Jangan kamu itu taat kepada orang-orang yang aku lupakan hatinya daripada mengingat aku. Wattaba'a hawa, dan dia orang-orang itu yang ia bergabung dengannya orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, maka akan benar-benar melampaui batas nantinya. Urusannya akan benar-benar melampaui batas nantinya, keliru semuanya nantinya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi, sebenarnya itu bukan perintah kepada Nabi, perintah kepada kita semuanya, dinisbatkan kepada Rasul. Itu dua hal di sini, bergabung dengan orang yang berzikir kepada Allah, kemudian orang-orang yang ikhlas kepada Allah, kemudian jangan kamu tadi itu bergabung dengan orang yang lupa kepada Allah dan mengikuti nafsu. Nah, kita harus memilah-milah ada di sini. Sehingga kalau kita bergabung dengan orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, kita selalu berzikir kepada Allah, lisan kita terkontrol. Kita bergabung dengan orang-orang yang ikhlas, yang murni, hati kita bersih jadinya. Kita bergabung dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, gerakan kita tidak sampai salah nantinya. Tapi kalau sudah bergabung dengan orang-orang yang lupa kepada Allah, enggak kontrol lisan kita, pandangan kita, pendengaran kita, hatinya kita juga demikian. Qalbahu aghfalna qalbahu 'an dzikrina, akan jadi kotor nantinya. Kemudian mengikuti hawa nafsu, jelas amal perbuatan nantinya banyak yang salah. Muslim itu adalah yang dia mengontrol anggota badannya, tidak berbicara kecuali yang baik, tidak sampai merugikan yang lainnya, tidak melakukan satu perbuatan kecuali yang baik, yang menguntungkan kepada yang lainnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Allah hasbi, Allah hasbi. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Saqallahu basharan biwabili rahmatin يجود عليها بالصباح وبالأمساء مرابع أحباب الفؤاد وما لهم
به صدق ود في سرائره أرسى وحياهم الرحمن بالعفو والرضا وأولاهم الإحسان والقربى والأنسى فتم أحبابي وأهلي وسادتي وأشياخنا المحسنون لنا غرسا غرائس مجد في حقائق نسبتين مطهرة سدنا بها الغير والجنسا ولا تنسى ما بين القبور بزنبلين لقبر بقلبي ذكره قط لا ينسى تضمن إلفا صالحا ومباركا فأكرم به قبرا وأكرم به رمسا دفنت مع من في روحي وراحتي فعاد أغاض العيش من بعده يبسا فلا تلفني إلا حزينا لفقده نواطق سلواني لفرقته خرسا فيا رحمة الرحمن زوريه واحلني على قبره حتى تطيب له نفسا وحيه عنا بالسلام وراوحي بروح الرضا والقرب معناه والحسان وقولي له إنا على العهد والوفاء وإن الفناء قد عمم الجن والإنسان ومن ذا الذي يرجو البقاء بعد أحمد نبي الهدى من نوره يجلل الشمس اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا مع للقتر أنثى وذكر ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر واجعلنا ممن نسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأرواحه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن الدين ثم إلى رسول جل الله أحمد بن عيسى وابن عبد الله وعلي بن عبد العلي من علي خلق السم والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن سادتنا لبي علوي علي بن الغريور مع أخواني وابن علي محمد مولد دويلة والمقدم الثاني حبيب الرحمن السقاف ووصول أفرق سكران وابن علي وشهاب الدين قد بن ملا عبد الله العدلوس الأكبر وابنه وبكر علي بن محمد علي بن أحمد بن علي سمر فخر وجود الشيخ بكر بن سالم وأخي عقيل بن سلم بن الأنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد البارش بن الشهاد الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين حبشي بن عمر أحمد بن عمر الهندواني محمد بن زين بن سميت عمر بن سميت أحمد بن عمر بن سميت حسن بن صالح بن عبد الله بن طاهر وأخي طاهر بن علي بن مرضى الصافي عمر بن سقاف أبو بكر بن عبد الله طاس علي بن محمد بن سلام شيخ من كافة الأولياء وصحبه كان حالة الرواح ومن شر حجة الإسلام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى روح الأولياء الكون أجمعين من كان حالة الرواح ومن مشارق الأرض المغربية خصوصا إلى أرواح أولي البلدة ثم إلى أصحاب الحظ الماقم الحبيب جعفر بن شمس السيد الرزق وأصول المفريمة ثم إلى أرواح والدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وشرب الكرامة وشقة التوحيد وشرب البنية وشرب البنية أن الله تغشى المغفر وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم بلغ من أخبارنا ما يسرهم ولا يبلغ من أخبار ما ينوهم وأن الله سبحانه وتعالى حفظنا وعليكم الإيمان والإسلام يحيينا عليه ما توفنا عليه ما بعد عمر طويل في طاعة العافية ويرحمنا ويرحم أمة محمد ويهدينا ويهدي أمة محمد ويصلحنا ويصلح أمة سيدنا محمد وأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا من على عباده الصالحين كرم علينا مثل ما تكرم عليهم وأحفظنا وإياهم مثل ما حفظهم وأتنا مثل ما أعطهم بلغنا مثل ما بلغهم ولا يحرمنا الله بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلى هذه يكون صالحة ومن السلف من الآباء ومن الصالحون في ابنه الجالس نويناهم وقصرناهم وطلبنا وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين اغفر لنا يا خير الغافرين. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الله يتقبل. الحمد لله.